meskipun sahabat lama, ternyata nama lengkapnya saya baru tahu sekarang. Tapi nggak pernah ketemu di kampus ya? Tapi Tamat kuliah langsung jadi budak corporate. Oh, salah. budak korporat. Seksi menurut beberapa orang, tidak seksi menurut banyak orang gitu. Ini kayaknya kita saingan ini beli. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Pande di Positive Talk. Ya, podcast yang mendiskusikan tentang kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, yang sifatnya produktif dan positif. Pada sesi hari ini, saya kedatangan ini seorang sahabat lama. Meskipun sahabat lama, ternyata nama lengkapnya saya baru tahu sekarang. Jadi Panjang Dr. namanya. Made Yogi Octavian Prasetya. Ya, saya taunya dari dulu cuma Dr. Yogi gitu doang. Beli Yogi gitu ya. Ternyata namanya panjang juga ya, Dr. Made Yogi Octavian Prasetya. Beliau Yogi ini adalah seorang dokter tapi juga pemimpin ya, atau direktur atau bos? Apa aja bisa. Oke. Beliau ini pemilik klinik Bali Medica yang beroperasi di Kuta di Badung. Mungkin lebih lengkapnya mungkin bisa perkenalkan lebih lanjut dulu, Bi. Aktivitas sehari-harinya sebagai apa dan ngapain gitu. Silakan. Oke, nama saya Yogi. Jadi sehari-hari bertugas di layanan Bali Medica. Jadi layanan Bali Medica lebih fokus ke infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Saya tamat dokter tahun 2002 dan sempat mengambil pendidikan di Bangkok, mengambil diploma untuk HIV dan AIDS tahun 2008. Oke. Berarti kita cuma beda setahun nih, Bli. Ya. Oh, beda. Iya. Tapi nggak pernah ketemu di kampus ya? Tapi nggak pernah ketemu di kampus. Sama-sama introvert kita berdua. Ya. Sama-sama sembunyi. Tadi Bli mengatakan sempat ngambil diplom ya di Bangkok. Itu spesifik tentang kesehatan. Iya, itu emang jadi fokusnya untuk infeksi menular seksual dan HIV/AIDS itu diselenggarakan oleh Kotisa Bangkok. Jadi kita full intens itu. Nanti kalau enggak waktu itu 2008 itu masih ada collaboration sama dari UK. Jadi kita weekday itu kita di training sama dokter dari Bangkok. Weekend itu dokter UK yang datang langsung mengevaluasi. Terus nanti pas ujiannya kita nanti ada satu dokter dari UK sama satu dokter dari Thailand yang nguji kita. Jadi full course. Bisa boleh tahu nggak kalau Bali Medica buka sejak kapan ya yang diikuti? Sebenarnya dari selesai dari Kotisa itu pengen buka STD, IMS klinik, soalnya biar ilmunya kepake. Jadi sebenarnya sudah kita udah approve dari 2008 kita udah coba, 2009 kita coba. Terus 2011 itu udah kebetulan kita dapat funding, jadi kita ada yang bikin setting untuk layanan. Jadi kita buka layanan dari situ. Terus itu kita dapat ke Bangkok juga melihat satu layanan yang Bangkok Community Clinic yang kita mau copy bentuk dan stylenya, kita bawa ke Bali. Terus setelah kita jalan untuk beberapa tahun, emang lumayan sukses sih waktu itu. Itu kan mulai 2008. Sebelum itu kan dia tamat 2003. Jadi 2003 ke 2008 itu gimana? Kok bisa berkembang interestnya ke infeksi menular seksual, terus HIV? 2000 tamat kuliah langsung jadi budak corporate. Budak corporate. Kerja di klinik orang gitu ya? Budak corporate jadi klinik orang, kerja di hotel, jadi in-house hotel, jadi in-house dokter, jadi layanin turis biasanya. Kita waktu itu lagi rame-ramenya, pas saya tamat itu lagi rame-ramenya, tiba-tiba ada bom Bali. Jadi langsung sepi, langsung kacau, langsung sepi banget, tidak ada
turis nggak ada apa. Terus 2008 itu ada teman ngasih tahu bilang itu ada training di Bangkok tentang IMS. Kalau mau ikut daftar aja gitu. Kosnya sekian gitu. Jadi daftar. Maksudnya sih pengen liburan selama study, tapi mau nggak mau harus selesaikan studinya biar tidak rugi. Oke. Nah, bisa diceritakan lebih banyak lagi tentang klien-kliennya atau pasien-pasien IMS di klinik itu dari teman-teman mana datangnya? Sebenarnya kita fokusnya waktu itu sih sampai sekarang masih fokus ke populasi kunci yang laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Waktu itu kenapa kita buka Bali Medica, karena kita lihat dari data IBBS itu IBBS itu Integrated Biological Behavioral Survey, iya, survei perilaku dan biologi terpadu dari pemerintah. Jadi angka prevalensi dari HIV LSL itu lumayan tinggi. Jadi dia dari kalau nggak salah jadi 7% terus ke 11%. Dia hampir sama dengan data yang dari Bangkok. Dari Bangkok juga 7%, 11% langsung naik ke 32%. Jadi kita melihat seperti itu, kita pengen buat intervensi untuk mengurangi minimal biar tidak naik seperti kasus di Bangkok itu. Ya, ini kan isu yang sebenarnya isu yang menarik tapi tidak seksi menurut banyak orang gitu ya. Seksi menurut beberapa orang, tidak seksi menurut banyak orang gitu kan. Seksi di sini maksudnya yang penting atau yang menarik perhatian gitu. Ada juga yang berpikir hanya pada beberapa kelompok saja gitu kan. Tadi beliau menyebut misalnya teman-teman LSL gitu. Hanya beberapa kelompok, tak banyak di Indonesia gitu kan. Menurut beliau gimana itu? Sebenarnya sih menurut saya sih suatu hal yang menarik ya. Jadi sejak dicemplungkan ke kasus IMS, semakin hari semakin menarik gitu. Jadi kita juga dalam ini kita bukan fokus pada kesehatan reproduksi. Sebenarnya kita harus fokus ke dalam kesehatan seksual yang lebih luas jadinya. Jadi gimana membuat klien menjadi nyaman untuk berdiskusi dan berbicara tentang seksualitasnya. Itu yang biasanya agak susah. Misalnya bayangkan misalnya saya harus ke dokter, terus tiba-tiba saya harus bilang pantat saya ada keluar cairan gitu. Gimana caranya mengkomunikasikan ke seorang dokter tanpa dokter itu menjudge saya gitu. Itu. Ya. Oke. Itu poin yang bagus ya. Dia menyampaikan tidak hanya kesehatan reproduksi, tetapi juga kesehatan seksual. Memang selama ini orang selalu mengkaitkan organ seksual gitu kan dengan aktivitas reproduksi gitu kan. Karena manusia harus punya berketurunan dan lain-lain. Tapi orang lupa begitulah. Jadi sebelum reproduksi ada aktivitas seksualnya, dan aktivitas seksual itu melibatkan emosi, pleasure, macam-macam di sana gitu ya. Nah, oke, tadi beliau mengatakan ada pasien yang mengeluh gitu kan, kemudian kesulitan menyampaikan gitu, dan Bali Medica bisa menyentuh itu gitu ya. Iya, kita butuh proses juga. Jadi sebenarnya sih kita buat pasien senyaman-nyaman mungkin. Jadi apapun orientasi sama aktivitas seksualnya kita tidak judge. Jadi kalau dia datang pasti kita asum bahwa dia butuh pemeriksaan seksualitas. Yang kita buat adalah membiasakan bahwa bertanya ke pasien gitu, misalnya kamu berhubungan seks terakhir kapan? Gitu. Habis itu pasti selalu kita jawab pakai kondom enggak. Habis itu selalu kita jawab, kita tanya lagi berhubungan seks dengan laki atau perempuan. Selalu kita tanyain. Setelah kalau dia bilang sama laki-laki, terus kita tanya rule-nya, kamu insertif anal sex atau reseptif anal sex atau oral sex juga. Karena itu penting karena pada saat pemeriksaan organ mana aja yang harus diperiksa untuk screening juga. Ya.
Jadi kata kuncinya tadi ya, berusaha untuk membuat pasien nyaman dan bisa menyampaikan dengan terbuka ya, Mhm. aktivitas dan masalahnya. Yap. Ini persis seperti yang kami cobakan di Yayasan Ketip Raja sebenarnya, tempat yang menjadi host dari dari podcast ini. Ini kayaknya kita saingan ini, Bli. Saingan yang saingan yang positif ya, saingan yang positif ini kayak kayak apa slogan apa namanya podcast kita, saingan yang positif untuk kesehatan masyarakat kan sebenarnya gitu. Nah, jadi Bli mengatakan tadi berarti kliennya sebagian besar laki-laki ya? Pasiennya di sana kebanyakan laki-laki atau Awal-awal bagaimana? iya, karena kita lebih fokus ke MSM waktu itu. Hmm. Terakhir ini malah lumayan banyak yang female datang ke kita. Hmm. Jadi akses untuk layanan female. Jadi mungkin karena terbiasa atau lebih nyaman, saya tidak tahu. Jadi sekarang lebih banyak yang female yang akses juga. Oke. Kalau Di samping teman-teman itu. dari TG atau transgender atau mungkin kalau Indonesia kita banyak bilang waria ya, ada juga. TG ada beberapa yang memang rutin tes, jadi dia udah tahu tempat kita, dia datang rutin, kita sudah tahu beberapa orang sih yang memang rutin tes. Jadi yang jadi masalah, jadi di layanan kita semua berbayar sekarang sistemnya, jadi bukan layanan yang free. Jadi untuk teman-teman TG mungkin agak susah dia mengakses yang berbayar. Tapi ada beberapa sih yang memang bisa mengakses yang berbayar. Biasanya kita referral ke layanan di puskesmas biasanya kalau memang dia butuh bantuan dan tidak mempunyai dana, biasanya kita rujuk ke puskesmas yang terdekat. Ya, ya. Nanti saya explore ya masalah berbayar itu belakangan. Kalau masalah uang biasanya agak sensitif, belakangan saja. Sekarang ngomong ke pasien dulu, ke masalah pasien dulu. Nah, tadi emang tetap ya paling banyak tentu kliennya beli laki-laki. Gitu kan. Bisa beli ceritakan lebih banyak masalahnya apa tuh? Masalah kesehatan seksualnya apa ya yang sering? Kebanyakan pasien kita yang sudah rutin tes, jadi dia udah terbiasa, sudah tahu dia beresiko, terus dia melakukan rutin Berisiko apa tes. ya? Berisiko tertular HIV atau IMS. Oke. Jadi pada klien kita biasanya banyak yang punya seksual partnernya itu banyak. Jadi sering berganti-ganti pasangan. Jadi dia tahu bahwa itu beresiko untuk tertular HIV atau IMS. Mereka biasanya sudah rutin testing. Dan selalu biasanya di sistemnya kita itu ada sistem reminder. Jadi kita masukin ke email gateway. Jadi dia akan dapat reminder setiap 3 bulan untuk testing. Jadi rata-rata rutin itu, atau berapa kasus memang ada gejala baru dia diobatin, atau memang kadang-kadang ada beberapa kasus sih memang turis yang memang ada butuh bantuan atau pemeriksaan untuk tes IMS, dan biasanya ada kasus yang post exposure prophylaxis untuk HIV kadang-kadang kita dapat juga. Oke. Jadi kalau saya bisa kelompokkan tadi ada pasien yang memang rutin datang untuk screening berarti ya, untuk memeriksakan diri, yang artinya mungkin sebagian besar justru sebenarnya merasa sebenarnya sehat kan, secara fisik sehat, kemudian datang memeriksakan diri secara rutin untuk mendeteksi apakah ada IMS atau ada HIV. Nah, kemudian ada juga kelompok yang sudah datang dengan gejala, dengan gejala dan tanda yang mengarah ke IMS dan juga mungkin HIV. Dan juga ada kelompok yang memang datang ke klinik karena kebutuhan merasa ada hubungan seksual berisiko, kemudian butuh bantuan untuk agar tidak terjadi apa-apa ke belakangnya. Nah, yang datang dengan gejala ini sebagian besar siapa mereka beli kelompoknya? Mayoritas sih tanpa gejala. Mayoritas tanpa gejala. Mayoritas banyak ya. Yang gejala itu malah bisa dihitung dengan tangan sedikit banget. Terus ada kasus biasanya kalau memang sudah ada gejala baru dia testing, biasanya ada bervariasi sih dari memang orang dari Bali sendiri yang tinggal di Bali, atau orang Indonesia yang lagi traveling ke Bali, atau orang dari luar yang memang butuh untuk testing, screening. Apa biasanya masalahnya?
tesnya biasanya yang standar sih HIV sama sifilis itu standarnya. Mhm. Terus kadang-kadang dia minta untuk diperiksa untuk gonorea, chlamydia juga. Mmm. Jadi di tempat kita bisa memberikan layanan untuk HIV sifilis, terus gonorea, chlamydia biasanya kita tergantung organ seksual yang dipakai Mmm. biasanya. Biasanya kita screening berdasarkan organ yang dipakai. Kalau Mmm. dia pakai oral, kita swab di mulutnya, Mhm. atau anal, di daerah analnya, atau di daerah penis atau vaginanya, kita Mmm. testing juga. Oke. Nah, kalau untuk yang kita pindah untuk pada kelompok yang datang rutin ya, ini sebenarnya kelompok pasien yang sebenarnya well educated dong, artinya ya mereka yang bersedia datang walaupun tanpa gejala dan tanda, tapi bersedia datang untuk dilakukan screening test, IMS maupun HIV. Nah, ini menurut pendapat Beli, sebenarnya kita butuh kan komunitas yang seperti ini yang artinya teman-teman yang memang Mhm. menyadari bahwa dirinya punya risiko dan mau terus rutin datang ke layanan. Nah, mereka ini siapa sebenarnya, Bli? Hmm, Kalau kalau di kami ya, kalau di klinik kami, seringnya kami dapat yang sudah dengan masalah gitu gejala. kan ya. Kayaknya sepertinya mereka Yogi Fans Club deh. Itu tipsnya gimana? Kenapa 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 bisa banyak pasien yang artinya teman-teman klien yang memang datang untuk screening saja rutin gitu? Mmm, Mungkin layanan kami nyaman, jadi kalau dia nyaman dia balik lagi, atau biasanya kita ada reminder. Hmm. Saya tidak tahu reminder sistem itu bekerja apa enggak biasanya, atau kebanyakan sih memang otomatis dia, sudah aware sendiri sih. Jadi, sudah terinform tentang ini dan dia rutin testing. Entah dia 3 bulan, atau 6 bulan, atau setahun sekali, dia biasanya Hmm. sudah harus pasti datang untuk testing dia. Ya. Ya, Ya, berarti sebenarnya, agak agak ini ya, agak segmented sebenarnya, kliennya Bliogi ya, terutama dari mereka yang sudah punya punya kewaspadaan ya, punya pengetahuan yang cukup ya, awareness terhadap, masalah IMS dan HIV. Tapi apakah itu dimulai juga dari kampanye Bli, atau model sosialisasi? Ada nggak kegiatan kayak gitu? Edukasi gitu, edukasi publik yang dilakukan? ya, kita aktif di sosial media. Jadi awal-awal 2008 itu kita aktif di, Facebook. Hmm. Jadi yang kita lakukan adalah Facebook, terus di Facebook itu biasanya ada Facebook group kan, Hmm. ada kayak komunitas yang bikin grup-grup Hmm. apa. Jadi kalau kita posting sesuatu, kita blast ke grup itu setiap Hmm. kita posting. Jadi, itu lumayan, cakupannya, jadi angka kunjungannya naik. Terus, mulai sekarang kita mulai aktif di Instagram. Jadi, kemarin kita sempat bikin kampanye yang dibantu sama beberapa orang, itu ada foto beberapa orang yang mau dijadikan model, terus Hmm. kita foto, terus kita gunakan dia sebagai, marketing untuk testing dan layanan. Terus di samping itu saya juga aktif di Instagram itu setiap hari Rebo. Jadi kita ada Tanya Dokter Yogi hari Rebo, jadi semua orang bisa bertanya, tentang IMS dan HIV setiap hari Rebo, itu langsung dijawab di situ. Hmm. Oke. Nah, kalau yang sudah datang rutin tapi kemudian akhirnya akhirnya terinfeksi IMS atau HIV, itu ada nggak? Mmm, dari pengalaman sih malah yang rutin jarang kasus untuk jadi seroconversion ke positif biasanya Jarang malah? jarang. Hmm. Yang baru datang sekali terus tes Langsung positif? positif Itu yang itu yang banyak? banyak, Hmm. biasanya yang baru datang tes tiba-tiba positif gitu. Nah, itu Untuk menarik yang itu. seroconversion yang tes rutin itu biasanya malah jarang kita dapat, ada dihitung Bisa dihitung dengan jari ya? jari Dari biasanya. ratusan ada ribuan pasien mungkin? Dari ratusan atau ribuan? Sudah ribuan Sudah malah. ribuan malah ya. Nah, justru yang baru sekali datang langsung positif. Nah, itu juga kami temukan di Iya, klinik itu kami, malah di banyak klinik yang WM ya. kasus-kasus Mungkin yang baru juga di datang di positif. banyak tempat lain ya, klinik-klinik Mhm. IMS dan HIV juga begitu. Kira-kira kenapa ya, Bli? Berarti Mmm, kalau menurut Bli, apa karena berarti yang baru datang positif ini mereka yang kurang
baik pengetahuannya atau kurang aware dengan risiko atau gimana menurut? Saya rasa baru punya keberanian untuk testing mungkin ya. Jadi, Hmm. mereka sebenarnya sudah mau testing sebelum-sebelumnya, tapi masih rasa takut dan tidak berani. Hmm. Habis itu sedangkan yang kebiasaan mungkin dia sudah tahu informasi, tapi dilihat dari faktor resikonya sama saja sih sebenarnya dua-dua kelompok ini sama-sama yang aktivitasnya tanpa kondom juga biasanya. Hmm. Oke, oke. Berarti emang sebenarnya kita butuh upaya untuk meningkatkan pengetahuan ya masyarakat, terutama teman-teman yang masih muda yang punya aktivitas seksual, yang sudah mulai Mhm, beraktivitas seksual, apalagi aktivitas seksual berisiko yang tidak aman. Tidak aman itu artinya tidak tidak memakai metode pencegahan gitu ya mhm, untuk IMS itu masih perlu sebenarnya. mhm. Responnya bagus nggak beli kampanye publik tadi ya, edukasi tadi, Mmm, Instagram tadi yang talk bicara dengan Dokter Yogi tiap hari Rabu? Tergantung, biasanya kadang-kadang ramai, kadang-kadang enggak, tergantung. Tapi, dari pengalaman kita kalau kita posting sesuatu yang catching, yang gambarnya seksi, itu banyak yang lihat. Oke. Nah ini Ya, sudah mulai agak ca berbahaya nih. catching yang Gambar seksi gambarnya ini. seksi itu Gambar seksi banyak ya. kayak apa itu gambar? Kalau saya seksi nggak? Kalau saya Tambun begini mungkin nggak seksi ya. Oke. Ya, biasanya itu banyak yang lihat. Jadi kalau itu langsung dalam dalam sehari itu banyak yang ikut. Tapi kalau udah yang tulisannya banyak, ininya banyak, biasanya jarang yang jadi prosesnya harus gimana berkreatif membuat postingan yang terbaru. Tapi, mmm, untuk yang setiap hari Rebo itu lumayan sekitar minimal 10 orang Oke. bertanya setiap hari. Oke. Nah ini untuk kepentingan edukasi. Bisa ceritakan lebih banyak lagi. Kenapa orang harus lakukan pemeriksaan rutin ya, screening rutin tadi? Oke, IMS, HIV itu, terutama pada teman-teman yang berisiko tinggi. Kenapa ya? prinsipnya sih oke, IMS itu semua bisa diobatin kalau ditemukan sejak lebih awal. Hmm. Jadi prinsipnya kalau memang berisiko, aktivitas seksualnya banyak, dan itu aktivitasnya berisiko untuk tertular IMS, sebaiknya di-testing. Karena, gejala yang paling sering ada pada IMS dan HIV itu adalah tidak ada gejala sama sekali. Oke. Itu kuncinya, gitu. Oke. Jadi kalau nunggu gejala, itu udah terlambat. Kadang-kadang Hmm. udah untuk HIV sih udah stadium 4 dan 5 gitu Hmm. kan. Hmm. Kalau IMS nunggu gejala, masih bisa diobatin sih, tapi yang paling banyak sih tidak ada gejala sama sekali. Itu Termasuk biasanya pada kita termasuk kita pada laki-laki ya? Dulu waktu zaman saya kuliah, paling sering itu diteror bahwa yang IMS yang tidak bergejala atau sering ketahuan tidak bergejala itu perempuan gitu. Kalau laki-laki lebih sering oke, bergejala. Nah, itu gimana, Pi? mmm, ah, sebenarnya kita lihat dulu, yang kalau kita berdasarkan organ reproduksi mungkin iya, Hmm. tapi kalau organ seksual, eee, Nah, harus dilihat juga bahwa nah ini mostly tidak ada gejala jadinya organ gitu. seksual. Organ seksual yang Ya. kita lihat bukan organ reproduksi. Contohnya kayak apa, Bli? Mmm, Biasanya gonorrhea chlamydia di daerah anal, jadi itu sama Hmm. sekali tidak ada gejala. Kadang-kadang tidak ada gejala, kalau gejala biasanya udah yang komplikasi deh, atau memang daerah oral juga dapat, Hmm. atau kadang-kadang beberapa kasus, beberapa bulan ini kita dapat gonorrhea chlamydia pada laki-laki di daerah urin yang sama sekali tidak ada gejala sama sekali. Hmm. Nah ini update pengetahuan juga nih buat para dokter nih. Dokter yang kepalanya yang namanya organ reproduksi itu cuma penis dan vagina, terus meriksanya penis dan vagina doang Iya, gitu kan? Iya, iya, iya. Jadi tergantung dari Oke. pasien. Pada saat Organ kita seksualnya yang mana gitu anamnesa, ya? kita tanya Hmm. organ yang dipakai yang mana aja. Hmm. Kalau dia pakai yang itu, yang di-screening. Tapi juga screening-nya tergantung dari lab test yang dipakai sih. Kalau dalam tes yang untuk oral, anal, yang mana yang lebih akurat, lebih sensitif, lebih akan dapat lebih gejala yang asimptomatik tuh akan ketangkep ya jadinya. Hmm. Gitu. Nah ini kan sebenarnya ya, pengalaman yang terberat dari seorang dokter biasanya ya kalau bercermin dari pengalaman saya yang sedikit sekali di klinis itu menggali apa namanya faktor risiko yang agak sensitif itu pada pasien.
Tadi pasiennya beli kebanyakan laki-laki, high risk, perilaku berisiko karena aktivitas seksual yang cukup tinggi. Itu ada halangan, apa ya, hambatan yang paling sering itu apa tuh, Bli? Atau ada tips dan trik kenapa mereka akhirnya mau terbuka, mau menyampaikan dengan terus terang? Biasanya kalau pasien baru agak susah approve-nya gitu. Kalau pasien baru agak approve, biasanya dia lihat dulu, ini dokternya siapa nih? Udah dokternya ngerti nggak, gini-gini, dilihat dulu dokternya gitu. Kalau dia sudah nyaman, otomatis baru duduk saja dia udah cerita semuanya. Gitu. Sekarang dibuat sesuatu, bertanya itu sesuatu hal yang normal saja gitu. Jadi kalau dia datang, kita berasumsi oke, dia butuh bantuan, kita butuh bantuan untuk pemeriksaan IMS. Jadi kita anggap aja kalau dia pada saat kita bilang kamu berhubungan seks lewat anal atau oral, pada perempuan itu kita tanya ada anal sama oral gitu. Kalau dia udah kaget gitu, kita jelasin gitu. Kalau gonorea, chlamydia bisa kena di daerah anal juga. Jadi kalau kamu bilang, kita bisa tes juga di daerah situ. Jadi kalau memang misalnya daerah vagina bisa saja nggak ketemu hasilnya, siapa tahu di anal bisa diketemukan dan bisa diobatin. Setelah kita jelasin itu biasanya dia, even perempuan pun kadang-kadang mau juga diperiksa darah. Oke, ya itu menarik sekali itu, dan sangat penting untuk kita garis bawahi ya. Jadi organ seksual gitu ya, organ seksual bukan hanya organ reproduksi. Ya. Nah, apa namanya, untuk membuat nyaman ini, apa yang Beli upayakan di klinik Bali Medica? Sebenarnya dari admin kita sebenarnya sudah dikasih ada pelatihan banyak sih, biasanya dibuat senyaman mungkin. Pasien kalau dia memang tidak mau pakai nama asli, kita approve, coba dulu pakai nama panggilan dulu. Karena kasusnya banyak yang kalau mau tes HIV itu pikirannya rahasianya disebarin kemana-mana gitu, jadi udah takut duluan gitu. Kalau dia udah datang, kita buat nyaman dulu. Misalnya kalau TG, kadang-kadang kan kita pakai KTP kan, jadi namanya masih nama laki-laki di situ. Jadi mau nggak mau kita selalu tanya mbaknya mau dipanggil apa gitu, langsung kita slash, langsung pakai nama itu. Jadi kalau udah dari admin langsung dia lingkarin nama yang mana harus dipakai gitu. Jadi pas dia masuk ke ruangan dokter, saya udah tahu. Saya nggak lihat pasiennya, saya tahu ini berarti dia namanya dalam kurungan, misalnya jadi Sophie gitu. Jadi saya panggilnya Sophie terus jadinya, bukan nama aslinya gitu. Atau kalau dibuat nyaman tergantung dari pasiennya. Kalau pasiennya masih belum nyaman dengan belum mau terbuka dengan aktivitas seksualnya, kita terima saja biasanya. Jadi kita tes standar aja dulu, nanti pada kunjungan kedua, ketiga biasanya sudah terbuka dia, baru duduk dia langsung cerita semuanya. Ya, saya sedikit elaborasi ya. Ini kayaknya kalau kita lihat secara teori namanya cultural awareness gitu ya. Kesadaran kultural terhadap aspek sosial yang berbeda, experience yang berbeda, yang tiap pasien itu punya keunikan gitu. Dan dokter serta sistem layanan itu harus menghargai itu dan berusaha memahami itu kan gitu ya. Dan itu membuat banyak orang ragu datang ke layanan karena merasa layanannya mungkin nggak paham saya gitu, atau nggak mengerti saya gitu. Jangan-jangan saya dihakimi gitu kan setelah kalau datang ke sana, apalagi ngomongin aktivitas seksual gitu, tabu gitu kan ya Bli. Kadang-kadang perempuan itu dia tanya gitu, waktu chat di Instagram, terus dia bilang, "Dok, ada nggak tempat yang layanan tidak judgmental di luar daerah gitu misalnya, di mana saya perempuan belum menikah, tapi sudah berhubungan seks berkali-kali, jadi kalau saya ke layanan kadang-kadang sudah dipandang aneh gitu, padahal saya cuma mau tes saja gitu." Oke. Berarti bisa dibilang Bli sekarang, dan mungkin klinik Bali Medica klinik spesialis ya? Dalam tanda kutip ya, kalau bicara spesialis bukan dokter ahli maksudnya, bukan dokter spesialis yang pendidikan 4 tahun, 5 tahun ini. Bli sudah spesialisasi ke layanan IMS dan HIV ya, sudah begitu?
Iya sih kita fokusnya, dan kita sudah terkenal dengan layanan IMS sih, jadi, semua yang ke sana pasti rata-rata sudah tahu bahwa, di sana tempat untuk tes, Hmm, hmm, IMS dan HIV. oke. Jadi memang dikampanyekan juga kliniknya Iya, seperti itu ya? Ya. dari awal kita selalu kampanye tentang kesehatan reproduksi, jadi jarang kita kampanye tentang yang lainnya. Jadi semua kalau dilihat, media kampanye di Instagram kita lebih banyak ke kesehatan reproduksi jadinya. Oke. Nah, eee, dekat-dekat terakhir ini, Bli, ya. Saya masih penasaran. Menurut Bli perlu nggak klinik-klinik seperti ini diperbanyak ya? Mmm, Ini sebenarnya bukan bicara masalah saingan, nanti semakin banyak saingan saya makin banyak, bukan begitu ya, Bli? sebenarnya Artinya untuk teman-teman perlu nggak ya? di Komunitas perlu nggak? beberapa daerah sering banyak yang nanya, Hmm. misalnya, "Kalau di Surabaya ada nggak, Dok?" Gitu. Oh, berarti mereka merasa nggak ada gitu kan ya Nggak, berarti? belum belum ada gitu. Tapi, Hmm. biasanya dia tanya kalau di Jakarta sih udah beberapa ada, Hmm. terus ditanya, "Untuk di Surabaya ada nggak? Di Hmm. Jogja ada nggak?" Gitu, seperti itu. Tapi, prinsipnya gini, semua, layanan pemerintah pun, sudah mendapatkan training tentang, seksualitas, orientasi seksual segala macam, sebenarnya sudah welcome sih sebenarnya. Hmm. Sebenarnya sudah welcome ya. Tapi Sebenarnya. kemudian experience pasien mungkin berbeda-beda kan begitu ya, Bli. Oke. Nah, ini lagi nih, saya bilang terakhir terus terakhirnya ada aja terus. Pembiayaan tadi. Kan umumnya layanan IMS HIV itu gratis. Gratis, Dan gratis seringkali diasosiasikan dengan kurang berkualitas, mhm mhm. kurang nyaman. Meskipun kami misalnya di klinik WM di Yayasan Ketip Raja selalu berusaha mengatakan, oke kami gratis tapi kami berusaha mencetak layanan yang berkualitas tinggi yang senyaman mungkin. Tapi tadi Bli menyampaikan hal yang berbeda. Di klinik Bali Medica berbayar gitu kan. Berbayarnya mahal nggak Bli? Masih terjangkau nggak atau bagaimana? Kenapa berbayar? Bisa Bli Oh, ceritakan kenapa sedikit? berbayar? Pertama kita butuh dana untuk biaya operasi klinik gitu. Hmm. Sebelumnya kita dapat funding, jadi funding, untuk sustainable, untuk memberikan layanan gratis. Hmm. Setelah itu funding selesai, kita pikir, waktu itu kita masih ada sekitar 500 orang on ART di tempat kita, jadi mau nggak Dengan obat mau HIV. ya, Berapa mau tadi? nggak mau 500 orang dengan obat HIV. mau Yang nggak mau harus di-keep, tetap dijalankan, jadi kita ubah jadi untuk berbayar. Responnya sih semua baik-baik saja waktu itu, nggak ada yang menolak, kecuali kita lihat, angka kunjungan IMS-nya yang lumayan turun drastis. Dari kemarin yang gratis, sekarang jadi yang berbayar, jadi turun turun lumayan. Kita juga bikin, tesnya juga yang memang spesifik untuk HIV kita gunakan yang sudah yang generasi keempat, terus untuk gonorrhea chlamydia kita udah gunakan yang PCR atau NAT testing yang lebih sensitif dan lebih akurat. Ya, dengan alat diagnostik yang lebih baik, kualitas pelayanan yang baik, dan berbayar, itu rata-rata pasien per hari berapa, Bu? Kita bisa lebih 100 pasien per bulan. 100 pasien per bulan ya? Wow, it's a big Itu untuk untuk yang testing aja. itu ya, testing aja, belum yang lain kan? Sekitar 500. Iya, iya. Yang 500-an per bulan? rutin ngambil Rutin. sekitar 600. Oke, 600-an. It's a big number. Dan itu beli dokternya sendiri kan? Yup, sendiri. Dokternya sendiri. Jadi, ya. Jadi, ketika di shifting, karena ini jadi isu nasional, Bli. Orang selalu berpikir bahwa layanan berbayar tuh nggak berhasil untuk IMS dan HIV. Sehingga di mana-mana masih gratis gitu kan. Berarti ini satu model tersendiri yang membuktikan bahwa layanan yang berbayar itu bisa jalan ya, asalkan kualitas tentu saja. Ya, bisa jalan sebenarnya ya. Ya, oke. Tapi kalau dari sisi profil berarti memang rata-rata teman-teman itu sudah bekerja ya? Ya, rata-rata bekerja. Yang kita lihat kemarin pada waktu COVID jadi semua pegawai dirumahkan dan dipulangkan. Rata-rata pasien kita itu pegawai hotel banyak kan. Jadi yang kerja di hotel, jadi semua di rumahan itu turunnya lumayan drastis. Jadi angka kunjungannya berkurang waktu itu karena ya untuk testing cost-nya sih masih
tidak, masih terjangkau biasanya. Ya, nanti detail tentang klinik Bali Medica bisa dihubungi di mana, sosial medianya kita akan taruh di bawah ya, di Siap, bawah dari makasih. video ini, ya. Bisa diakses. Jadi ini membuktikan kita tidak saingan, Bli. Kita saling bekerja sama untuk mendukung pelayanan yang berkualitas bagi komunitas dan juga bagi kesehatan masyarakat ya secara keseluruhan. Satu saja terakhir deh, Bli. Ada pesan atau kesan yang ingin, atau pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman yang mungkin menonton, terutama sih yang selama ini laki-laki mungkin ya, teman-teman laki-laki atau yang usia muda, atau pesan khusus mungkin terkait MS HIV. Mungkin yang perlu diingat bahwa yang sudah dibilang tadi, bahwa gejala yang paling sering pada IMS dan HIV itu adalah tidak ada gejala sama sekali. Jadi segera testing kalau memang berisiko. Terus tes sekarang juga sudah canggih dengan periode jendela yang lebih singkat, tidak perlu berlama-lama, terus hasil juga cepat dan bisa diobatin. Gitu aja sih. Ya, kata kunci yang terakhir yang saya suka, bisa diobati. Itu gunanya kita punya program studi pendidikan dokter di mana-mana, Bli, ya. Jadi jangan khawatir, kalau ada perilaku seksual berisiko, segera tes, kalau kemudian ditemukan positif bisa segera berobat. Semakin cepat semakin baik, gitu ya. Nggak terasa ini sudah lebih 30 menit ya. Jadi saya sudah dikode terus ini sama teman-teman yang membantu sesi ini. Jadi kita akhiri. Terima kasih banyak Bu Yogi atas waktunya. Meskipun singkat, tapi ada banyak hal berharga yang bisa kita diskusikan. Sampai jumpa kawan-kawan di sesi berikutnya dari Positive Talks. Sehat selalu. Ingat ya, kalau berisiko, tes, dan kalau positif, diobati. Tenang, ada obat. Terima kasih. Sampai jumpa.